Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat teman-teman semuanya ya. Ini kita mau bahas soal kegoblokan dari debt collector pinjol. Di sini dulu saya pernah bikin tentang ada seorang dia terjebak di 16 aplikasi pinjol legal. Ya, memang sudah capek dengan rasanya yang namanya gali lubang tutup lubang. Sudah capek mencari talangan dana, sudah capek menjual semua aset-aset yang ada. Bahkan sebelum dia memperluas hutang ini sampai menjadi 16 aplikasi, sudah sempat dibantu oleh orang tuanya untuk melunasi hutang-hutang ini, ya. Tapi yang terjadi adalah hutang ini tidak terselesaikan. Ya, ada saja pemicu sehingga dia tergiur kembali untuk meminjam di aplikasi pinjol. Alhasil saat itu dia malah terjebak di 16 aplikasi. Sampai pada akhirnya dia berada di titik di mana dia sudah tidak mampu lagi, itu yang pertama. Yang kedua, dia berada di titik yang mana pinjol sudah tidak cair lagi. Ya, gali lubang tutup lubangnya sudah berakhir, dia pun sudah tidak mampu lagi, harta-harta pun sudah habis, gaji pun sudah ikut terkuras. Oke. Habis itu dia mengalami telat bayar. Pinjol yang dia telat bayar itu, pertama ada namanya EasyCash, yang kedua ada rupiah cepat, yang ketiga ada UKU, yang keempat 360 kredi, yang kelima KTA Kilat, yang keenam ada Adapundi, yang ketujuh Indodana, ke-8 UAtas, ke-9 Bantu Saku, ke-10 Pinjam Duit, ke-11 Kredit Pintar, ke-12 Pinjam Yuk, 13 Indosaku, 14 Pinplus, 15 Kredipo, 16 Aku Laku. Itu 16 aplikasi yang dia pinjam dan dia sudah menyatakan tidak mampu. Ini bukan tidak mau ya, tapi tidak mampu. Ya kan? Bukan dia tidak mau. Kalau mau sih dia masih mau, tapi apa boleh buat? Finansial dia, tingkat kemampuan dia sudah terbatas. Oke. Ini dia menyampaikan sama saya dan video ini saya bikin waktu itu sekitaran bulan April ya, sekitaran tanggal-tanggal 26 atau 27 April. Halhasil April, Mei, 1 bulan berlangsung, dia telat bayar. Oke. Habis itu muncullah dia penagihan buta. Penagihan buta ini tidak dijelaskan secara spesifik. Pinjol ini dari mana? Yang ada hanyalah mencaci maki, menghina, dan menakut-nakuti. Ya kan? Habis itu menyebar-nyebar foto mulai dari media sosial sampai ke tempat-tempat kerja. Yang terjadi adalah tingkat kepanikan yang luar biasa dari si debiturnya. Wajar. Sama kayak teman-teman semuanya, juga ketika hal ini terjadi sama Anda juga pastinya Anda juga panik dong, pasti juga stres. Oke. Kenapa saya bilangin kegoblokan pinjol itu terjadi? Kita nggak tahu nih. Dari 16 aplikasi ini yang dia pinjam, yang saat ini dia telat bayar, tidak tahu satupun pinjol mana yang melakukan hal ini. Kenapa? Karena mereka tidak menyebutkan namanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, si debitur pun mengalami telat bayar sebanyak 16 aplikasi. Ya kan? 16 aplikasi. Yang terjadi adalah ketika si debitur ini mengalami rasa takut, kira-kira si debitur ini mau membayar kemana? Ini yang saya bilangin sebuah kegoblokan dari pinjol-pinjol itu. Ya kan? Dia melakukan penagihan, dia melakukan penekanan. Nanti kalau masih ada nanti saya coba munculkan di sini ya. Tapi tidak menyebutkan sama sekali mereka dari mana. Yang dia sebutin hanya identitas dari si penghutang, tapi tidak menjelaskan berapa nominalnya dan mereka di mana dan harus bayar kemana. Ya kan? Itu yang paling pertama. Yang kedua adalah ketika teman-teman mendapatkan ancaman-ancaman seperti ini, cukup pinjolnya saja yang goblok. Anda jangan. Kenapa begitu? Karena gini. Anda diancam, oke, pastinya ketakutan dong, gemetaran. Sekarang ketakutan Anda mau ngarahin kemana? Ya kan? Anda mau arahin kemana? Mau ke pinjol 1? Belum tentu pinjol 1 yang melakukan. Pinjol 2? Belum tentu. 3, 4, dan seterusnya. Belum tentu, karena ini mengingat ada 16 aplikasi. Ya kan? 16 aplikasi. Dan kebodohan inilah yang dirawat terus-menerus oleh debt collector pinjol. Ya kan? Kenapa kebodohan ini dirawat? Sudah tahu mereka ketakutan, sudah tahu mereka kecemasan dalam melakukan penagihan. Kenapa masih dipaksakan dengan menagih tidak sesuai dengan aturan yang berlaku?
Kenapa tidak menagih dengan standarnya saja? Habis itu sebutkan nama aplikasi, nanti debitur jelas membayar arahnya kemana. Apa yang perlu disembunyikan? Apa yang perlu ditakuti? Oh, kalau mengelabui misalnya, ya, pinjol legalnya takut. Misalnya kalau disebutin nama aplikasi, ya pastinya nanti akan direport ke OJK. Ya kan? Ya kalau memang seperti itu polanya, ya kenapa menagih? Ngapain harus menagih? Ini sia-sia loh. Penagihan yang sia-sia sangat goblok banget gitu loh. Kalau menurut saya ini sangat goblok banget. Dia udah capek-capek merancang cara penagihan. Dia udah capek-capek ini merancang cara penagihan gimana supaya gimana supaya penagihan ini bisa berhasil, dan akhirnya berhasil. Tapi si debiturnya kebingungan. Harus dibayarkan kemana? Aplikasi mana ini? Ya kan? Dan buat si debitur juga seperti itu. Nggak perlu kita takut, nggak perlu kita cemas dengan ancaman-ancaman buta itu. Ya kan? Itu ancaman buta yang tidak jelas arahnya kemana. Betul ada nama kita, betul ada foto kita, tapi dia tidak menyebutkan dia dari mana. Sekarang kita mau menyelesaikan yang mana? Sementara kita terjebak di 16 aplikasi, ya kan? Semuanya sudah jatuh tempo. Ya, dan habis itu lagi buat teman-teman semuanya. Dari sini juga kita belajar yang dipinjam oleh si debitur ini, mulai dari EasyCash sampai Aku Laku ini ada 16 aplikasi. Semuanya adalah pinjol legal resmi terdaftar terverifikasi di OJK. Ya, pinjol legal resmi terdaftar terverifikasi di OJK. Ada EasyCash, Rupiah Cepat, Uku dan lain sebagainya. Yang terjadi adalah ancaman-ancaman buta itu masuk seakan-akan pengancamannya seperti pinjol ilegal. Ya, padahal yang bersangkutan tidak meminjam sama sekali di pinjol ilegal. Itu yang sangat saya sayangkan. Yang kedua adalah yang saya sayangkan juga, apa gunanya POJK nomor 19 atau COJK nomor 19 yang mana di dalamnya ada aturan satu orang cuman boleh meminjam di 3 aplikasi. Ya kan? Ternyata ada satu nasabah atau satu masyarakat yang meminjam di pinjol, bahkan dia bisa mencairkan sebanyak 16 aplikasi dengan jalur gali lubang tutup lubang. Masih di tahun 2024. Ya. Ini sangat jelas. Jadi sebenarnya apa sih rencana OJK dalam penerbitan COJK tersebut gitu loh. Sementara praktek di lapangan masih jauh dari kata diikuti. Praktek di lapangan masih jauh dari kata ditaati atau dipatuhi. Ya, gimana sebenarnya OJK ini gitu loh. Apakah ini hanya sebatas seakan-akan OJK juga simpati dengan para masyarakat yang mengalami telat bayar atau terjebak di pinjol sampai lebih dari 5 aplikasi, 10 aplikasi. Ya kan? Hanya sebatas simpati itu aja. Atau OJK hanya pencitraan di hadapan masyarakat bahwasannya OJK juga ikut serta dalam hal-hal menyangkut urusan pinjol. Ya, bukan hanya semata mengeluarkan izin saja, tapi OJK juga ikut dalam mengeluarkan aturan. Walaupun aturan itu ya cuma sampah doang gitu loh. Gak ada diikuti sama sekali. Ya, keluar COJK nomor 19, keluar POJK nomor 22, hasilnya 0. Gak ada hasilnya sama sekali. 7 poin yang harus ditaati, 0. Dilarang melagi dengan mengancam dan mempermalukan, hasilnya di mana? Gak ada. Ya, makanya saya himbaulah buat teman-teman semuanya, kalau konsepnya kita masih seperti ini, tidak ada landasan yang pasti yang harus kita ikuti, tidak ada satu aturan yang benar-benar bisa kita berlindung di balik itu, mendingan Anda gagal bayar aja deh. Ya, capek-capek Anda gitu loh. Ya nggak sih? Semua permasalahan adalah pinjol legal, bukan pinjol ilegal. Pinjol ilegal sudah cukup di tahun 2021 kemarin. Ya, Bapak Mahfud MD menyampaikan sewaktu beliau menjabat menjadi Menko Polhukam, mereka menyampaikan, oke, apapun alasannya, pinjol ilegal tidak usah dibayar. Dasar hukumnya tidak ada, keberadaan mereka pun ilegal. Oke, kita tahan sampai di sana, cukup. Sekarang masalahnya bukan ilegal, masalahnya ada di legal yang tidak menyebutkan nama aplikasi.
Kayak mana OJK yang diberikan hak kewenangan untuk melakukan penyidikan? Ya, terjadi apa tidak? Ya, jadi seakan-akan pinjol ini hanyalah sebuah skenario untuk memiskinkan masyarakat Indonesia. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya kan? Siapa di sini yang minjam pinjol benar-benar bermanfaat sama Anda? Isi di kolom komentar. Ya, benar-benar harta Anda tidak terkuras, benar-benar pinjol ini bisa Anda daur ulang menjadi sebuah keuntungan yang besar. Isi di kolom komentar. Penasaran juga saya gitu loh. Ya, dan untuk Anda semuanya, terutama buat Mbak ini yang selalu ketakutan sampai detik ini masih diancam dengan ancaman-ancaman buta, ya, saya harap nggak usah terlalu ketakutan, nggak usah terlalu kecemasan. Lagian mereka tidak menjelaskan secara tegas mereka dari aplikasi mana. Yang ada hanyalah penekanan demi penekanan, yaitu saja gitu loh. Nanti bisa saja kalau misalnya mereka masuk ke dalam pihak kampus, atau ke dalam tempat perusahaan, atau ke pihak kampus tempat Anda kuliah, atau ke pihak perusahaan tempat Anda bekerja, sampaikan aja, ini adalah penipuan. Kenapa penipuan? Pertama, saya tidak tahu ini dari aplikasi mana, dan saya tidak tahu mereka dari mana. Oke, mereka menyebutkan nama saya atau data saya, tapi saya harus melakukan pembayaran kemana? Itu yang harus Anda sampaikan ke pihak tempat perusahaan ataupun dimanapun. Ya, habis itu, kalau nanti mereka meningkatkan, ini data saya disalahgunakan. Ya. Jadi inilah dampak buruk dalam pinjaman online. Jadi sekali kita masuk ke dalam pinjaman online, data kita akan seperti ini kan. Nyatanya sampai detik ini, saya tidak tahu sama sekali ini siapa, di mana, dan apa. Gitu loh, ya. Habis itu, sampaikan juga ke pihak tempat Anda bekerja ataupun ke siapapun yang bertanya soal ini, selagi itu tidak menyebutkan nama aplikasi, kalau mereka masih berkomunikasi, mereka masih menghubungi, minta tolong untuk diarahkan ke alamat saya. Karena justru lebih bagus kita berkomunikasi secara langsung ini. Ya, kita tatap muka secara langsung dengan debt collectornya. Daripada seperti ini, kita dicaci maki, dihina, tapi kita tidak tahu ini dari pinjol mana. Mereka siapa, mereka dari mana, kita nggak tahu. Ya kan? Minta kepada orang-orang yang selalu dihubungi mengarahkan pinjol-pinjol itu atau debt collector itu untuk datang ke rumah yang bersangkutan. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir terlalu lebih. Bang, gimana nih bang? Bang, gimana nih bang? Ini begini, nggak usah. Ya, nggak usah panikan. Nggak usah kita menunjukkan suatu ketakutan. Kenapa? Terlalu bodoh kita ketakutan dengan hal-hal yang tidak jelas. Ya. Apa yang perlu kita takutkan? Mereka tidak jelas, mereka tidak pasti siapanya, di mananya, dari mananya, kita tidak tahu. Ngapain kita harus ketakutan? Ngapain kita harus kecemasan? Mendingan, ya kan? Mendingan kita fokus bekerja, fokus mengumpulkan uang, fokus gimana kita bisa memulihkan hidup kita lagi. Apa risiko dibalik semua ini? Hanya satu. Kalau nggak fintech data center, kalau nggak BI checking, salah satu akan Anda dapatkan. Ya, di luar dari itu nggak ada. Makanya debt collector berlomba-lombalah dalam melakukan penagihan karena risiko yang diterapkan itu tidak puas. Ya, pinjol tidak puas dengan risiko yang diberikan itu. Makanya pihak debt collector berlomba-lombalah melakukan penagihan. Bagaimana bisa memberikan Anda ketakutan yang luar biasa, walaupun hari ini Anda tidak mampu karena duit Anda tidak ada, paling tidak Anda masih bisa gali lubang tutup lubang. Ya, itulah buat teman-teman semuanya yang selalu mendapatkan ancaman-ancaman buta. Sebenarnya permasalahan kita ini bukan dengan pinjol ilegal, tapi kita bermasalah dengan serigala berbulu domba. Pinjol legal, pinjol resmi, pinjol yang terverifikasi, inilah masalah besar gitu loh. Jadi masalah itu bukan dari luar, masalah itu ada dari dalam. Masalah itu diciptakan oleh pinjol yang sudah dikeluarkan izinnya. Ya. Kalau pinjol tidak berizin, kita mampu mengatasi tanpa ada OJK. Pinjolnya berizin tapi tidak jelas, OJK tidak mau. Ya, sampai di sini teman-teman paham. Jadi saya harap jangan ada yang ketakutan, jangan ada yang kecemasan. Insya Allah semuanya badai pasti berlalu. Ya, yang penting kita tetap berpikir optimis, kita perbaiki hidup kita, jadikan semua ini sebagai pengalaman berharga untuk memulihkan hidup kita dan mencerahkan kembali masa depan kita untuk hari kedepannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam. Malam ini mata tidak
pejamkan, mikirin hutang yang gak pernah habis. Akibat kecerobohan, terjebak di dunia hutang. Pinjaman tolol, membunuh tanpa menyentuh. Solusi hutang tanpa basa-basi, menyelamatkan semua generasi. Berhentilah, gali lubang tutup lubang. Ingatlah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya.